Sundalen yang keren-keren orangnya. Kemana aja kalian kemarin? Pasti lagi pada gembira kan saat ini? Pastinya dong. Senang sekali ketemu kalian hari ini. Semoga semuanya sehat ya. Nah, geng, beberapa waktu yang lalu kita baru saja diperdengarkan kabar berita tentang terjadinya aktivitas alam dari gunung tertinggi di Pulau Jawa yaitu Semeru. Gunung Semeru mengalami erupsi pada Sabtu sore 4 Desember 2021. Pos pengamatan gunung api Gunung Semeru di Pos Gunung Sawur, Candipuro, mendeteksi getaran banjir lahar atau awan panas sejak pukul 14.47 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita melanjutkan cerita kita tentang Gunung Semeru, mari sejenak kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena imbas dari erupsi Gunung Semeru Malang sesuai kepercayaan masing-masing. Semoga saudara-saudara kita di sana diberi kekuatan lahir dan batin dan diberikan kemudahan untuk melanjutkan hidup. Oke geng, setelah kita mengirimkan doa dan lanjut ke cerita kita, mari kita samakan persepsi terlebih dahulu. Pertama, Mahameru berasal dari bahasa Kawi yang secara etimologi Meru artinya gunung dan Maha artinya puncak. Kedua, getaran energi dan perilaku alam mengikuti getaran dan energi mayoritas manusia di sekitarnya. Oke geng, kita lanjut. Mahameru bagi sebagian orang di Indonesia dipercaya sebagai pusat alam semesta yang merupakan tempat persemayaman para dewa. Khususnya saudara kita yang menganut kepercayaan Hindu-Buddha. Gunung Semeru yang diklaim sebagai tempat bersemayamnya para dewa mungkin bukanlah isapan jempol belaka. Karena klaim itu tidak hanya dipercaya oleh sebagian orang Indonesia, melainkan juga orang Kamboja. Iya, Kamboja. Bahkan dibahas di sebuah situs ternama, history.com, yang linknya kami cantumkan di kolom deskripsi ya geng. Nah, kembali lagi ke Kamboja dan hubungannya dengan Gunung Semeru. Seperti yang ditulis di situs history.com, dalam pembangunan desain Candi Angkor Wat dianggap memiliki puncak Gunung Semeru yaitu Mahameru. Karena dianggap rumah para dewa menurut ajaran agama Hindu dan Buddha Kamboja. 5 menara Angkor Wat juga dimaksud untuk menciptakan kembali 5 puncak Gunung Semeru. Untuk sementara, tembok dan parit di bawahnya dibangun untuk menghormati pegunungan dan laut di sekitarnya. Dan konon di langit di atas puncak Mahameru terdapat 7 lapisan surga. Yang 7 lapisan surga ini juga adalah siloka atau simbol 7 kesadaran manusia pada dimensi cinta dan welas asih. Dari kesadaran cinta melalui jasad, kesadaran cinta melalui energi, kesadaran cinta melalui kreativitas, kesadaran cinta melalui keindahan, kesadaran cinta melalui ucapan, kesadaran cinta melalui penyatuan, dan kesadaran cinta melalui pengetahuan semesta. Nah, karena sebegitu agungnya Gunung Mahameru, sampai-sampai dimanifestasikan menjadi Candi Agung di Kamboja, yang sekarang dunia internasional menyebutnya Angkor Wat. Jadi, tidak salah jika Gunung Semeru dianggap sebagai pakunya Pulau Jawa dan menjadi tempat bersemayamnya para dewa pada zaman dahulunya. Yang artinya, Gunung Semeru sangatlah mempengaruhi keseimbangan alam dan bumi Jawa hingga saat ini. Dikarenakan di gunung itulah manusia dengan getaran atau frekuensi dewa menjajakan getaran dan energinya. Dan itu bukan dari 1 atau 2 manusia skala dewa, melainkan banyak banget. Namun seperti saat ini, kita semua menyaksikan bahwa Gunung Semeru sepertinya menangis atau dipersepsikan menangis oleh banyak orang. Tapi beberapa sumber kami mengatakan Gunung Semeru sebenarnya ingin memberi tanda bahwa ketahuilah manusia, pertama, gunung di seluruh kitab suci adalah simbol dari kepala manusia. Seperti persepsi kita sebelumnya, getaran energi dan perilaku alam mengikuti getaran dan energi mayoritas manusia di sekitarnya. Jadi, jika gunung memuntahkan isinya, maka artinya manusia juga sedang memuntahkan isi kepalanya.
apakah yang dimuntahkan manusia? Yaitu membuang kesadaran-kesadaran etika, doktrin, dan dogma-dogma lama yang membelenggu kemerdekaan hati dan pikirannya, agar bisa menjadi lebih bahagia, suci, dan ceria seperti menjadi bayi kembali, yang masih cerah dan terang. Dengan meletusnya Gunung Semeru, itulah pertanda berpindahnya zaman Kali Yuga atau zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, khususnya di tanah Jawa, yang ditunjukkan dengan tersadarnya sebagian besar manusia bahwa sekarang yang bisa menyatukan dan mendamaikan kita adalah rasa welas asih untuk diri sendiri, alam, dan kepada sesama. Ingat, rasa welas asih adalah rasa yang dirasakan dan bukan rentetan kata-kata tertulis yang ditulis dan diucapkan kembali dengan alibi menyebarkan kebenaran. Dengan meletusnya Gunung Semeru menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran dan rasa welas asih manusia, khususnya di tanah Jawa, serta kembali menjadi manusia Nusantara yang sebutan agama KTP-nya tetap berbeda-beda, tetapi agama di hatinya tetap satu, yaitu cinta dan welas asih, yang tidak termasuk produk literatur agama, melainkan produk hati. Damai negeriku, damai Nusantaraku.